Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN TIPB 2021, kelompok Boyolali Kabupaten 1. Berikut merupakan pemaparan kami tentang pentingnya pencegahan penularan COVID-19. Untuk melindungi diri dari COVID-19, diberlakukan protokol kesehatan dengan sebutan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Yang pertama adalah memakai masker. Penggunaan masker bertujuan menutupi bagian wajah, hidung, dan mulut yang menjadi gerbang penularan COVID-19 melalui droplet. Saat ini, masyarakat dianjurkan untuk memakai masker ganda atau double masker. Penggunaan masker ganda dinilai signifikan untuk mencegah penularan virus SARS-CoV-19 varian Delta. Pemakaian masker ganda yang benar adalah kombinasi antara masker medis dan juga masker kain. Kombinasi ini akan meningkatkan kemampuan filtrasi hingga 85%. Masker medis bersifat disposable atau sekali pakai. Ada kondisi tertentu di mana masker perlu dibuang dan diganti baru untuk mengefektifkan fungsinya. Ganti masker medis apabila yang pertama, masker telah digunakan lebih dari 4 jam. Kemudian, tali masker sudah terasa longgar dan bagian depannya robek. Yang ketiga, sudah terasa lembab, basah maupun kotor, serta masker dibuka saat makan dan juga minum. Kondisi ini menandakan bahwa masker tidak lagi higienis dan tidak layak digunakan. Sedangkan masker kain dapat digunakan secara berulang. Masker kain perlu diganti minimal sekali dalam sehari. Cara merawat masker kain adalah yang pertama, mencuci masker. Cuci masker kain dengan sabun deterjen. Sebaiknya masker kain terlebih dahulu dicelupkan ke dalam air panas setidaknya 60 derajat. Kemudian jemur masker. Masker perlu dijemur hingga benar-benar kering, karena masker yang belum kering atau bersifat lembab akan menimbulkan banyak jamur. Kemudian setrika masker agar terlihat rapi. Dan yang terakhir, apabila masker belum akan digunakan, simpan masker di tempat yang bersih. Protokol 5M selanjutnya adalah mencuci tangan. Mencuci tangan perlu memperhatikan komponen-komponen penting seperti menggunakan sabun, menggunakan air bersih, dan juga menggunakan air yang mengalir. Sabun berfungsi untuk membunuh virus dengan cara merusak struktur tubuh virus tersebut, sedangkan penggunaan air bersih dan mengalir untuk mengoptimalkan hilangnya virus pada permukaan tangan. Berikut adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Yang pertama, basahi tangan dan tuang sabun, kemudian gosok dengan arah memutar. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari, ujung-ujung jari dengan posisi saling mengunci. Putar kedua ibu jari secara bergantian dan letakkan jari-jari ke telapak tangan secara memutar. Lima M selanjutnya adalah menjaga jarak atau social distancing. Perlunya kita untuk selalu menjaga jarak khususnya di tempat umum, seperti saat kita sedang mengantri, ketika belajar bersama teman, di transportasi umum, sekalipun di dalam lift. Penularan COVID-19 melalui droplet, baik cairan dari hidung maupun mulut ataupun dari hembusan nafas, mengharuskan kita untuk selalu memberikan jarak kepada orang lain minimal 1 meter. Menghindari kerumunan. Kerumunan orang akan menyulitkan kita untuk menjaga jarak dan akan meningkatkan risiko kontak dengan orang lain. Hindari tempat-tempat keramaian seperti mal atau pusat perbelanjaan, bandara, stasiun maupun terminal, bioskop, dan juga tempat makan umum. Tempat-tempat tersebut adalah tempat yang didatangi oleh banyak orang asing yang kita tidak tahu riwayat kontak mereka sebelumnya. Di bioskop, ruangan bersifat tertutup dengan sirkulasi udara yang rendah,
sehingga virus akan mudah untuk berpindah. Dan pada tempat makan, orang otomatis akan membuka maskernya pada saat makan dan minum, sehingga akan memudahkan penularan virus. Hindari makan di tempat umum. Kita bisa menggunakan layanan take away atau dengan dibungkus, dan makanan bisa dimakan di rumah. Ini akan mengurangi interaksi kita dengan orang lain secara lebih lama di tempat umum. 5M yang terakhir adalah membatasi mobilitas. Tetap di rumah atau stay at home adalah pilihan yang terbaik untuk menghentikan penyebaran mata rantai COVID-19. Membatasi mobilitas dengan melakukan kegiatan work from home serta kegiatan lainnya yang dilakukan di rumah dinilai sangat efektif untuk keselamatan orang-orang di sekitar, terkhusus orang yang berada di rumah seperti lansia. Mobilitas yang tinggi otomatis juga akan meningkatkan resiko penularan virus. Adanya pembatasan mobilitas berarti meminimalisir orang untuk melakukan perjalanan. Perjalanan di masa pandemi ini hanya diperuntukkan apabila bersifat urgensi ataupun mendesak. Berikut adalah tips aman untuk melakukan perjalanan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pastikan kita menentukan posisi dengan tetap menjaga jarak aman. Yang kedua, usahakan untuk melakukan pembayaran secara cashless atau non-tunai. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan uang elektronik melalui smartphone. Yang ketiga, menjaga kebersihan tangan dan hindari menyentuh permukaan. Keempat, membawa hand sanitizer sebagai pengganti sabun dan air untuk mencuci tangan, dan usahakan untuk selalu membawa masker cadangan. Yang kelima, pilih kendaraan dan jam keberangkatan yang sepi. Hindari jam-jam yang menimbulkan keramaian seperti jam keberangkatan dan kepulangan bekerja. Hindari juga untuk menyentuh wajah, serta wajib memakai masker sepanjang waktu. Selain mematuhi protokol 5M, kita juga perlu meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Yang pertama, konsumsi gizi seimbang. Hindari makanan yang berminyak dan makanan yang terlalu manis. Usahakan banyak makan makanan yang berserat seperti buah dan sayur. Yang kedua, tidak merokok. Kemudian, makan suplemen dan vitamin apabila diperlukan, dan kita perlu mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi maupun kanker untuk menghindari kunjungan ke rumah sakit. Perlu juga istirahat yang cukup serta aktivitas fisik seperti senam ringan. Dalam melakukan pembatasan mobilitas untuk stay at home, hindari stres dan tetap optimis dengan tetap melakukan aktivitas fisik seperti membersihkan rumah, menyalurkan hobi dengan membaca, menonton TV, mendengarkan radio, dan lain-lain. Tetap menjaga asupan makanan dan pastikan jendela rumah agar terbuka untuk mendapatkan sirkulasi udara dan sinar matahari. Kita juga masih bisa berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon maupun media sosial dan berjalan-jalan di taman rumah. Sekian pemaparan dari kami, tetap jaga protokol 5M dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.